So bahwa kita bisa merespon dengan terukur dari Presiden, Menko Perekonomian, Seskap Teddy, Pak Rosan, bagus sekali. Itu yang kita bilang sebagai the practice of statecraft, the practice of statesmanship. Tapi kan situasinya tidak sepenuhnya ideal selalu. Sebelum Trump kan tarif di Amerika itu efektifnya ya di bawah 3%, 2, 3 bahkan 0 kan perjanjian perdagangan misalnya di Amerika. Kemudian ada kesepakatan internasional WTO, MNF system, most favored nation, di mana tarifnya juga relatif rendah. Tapi dilala datang Trump gitu loh, Presiden Amerika, suka apa nggak suka dia punya ide sendiri. Nah, kemudian dengan situasi yang terakhir ya 19% kita adopt, tetapi jangan lupa efektif tarif itu kan statutory. Kalau efektifnya karena kita dapat 1.800 barang yang 0%. Kan Trump juga pinter politik. Dia nggak mau terlalu banyak kasih beban bagi rakyatnya loh. Dia ngomongnya omon-omonnya penting loh 19, tapi efektifnya belum tentu 19. Malah jauh di bawah itu, bisa 7-8. Profesor Ichan itu benar. Muhammad Iksan dia nulis kan bahwa melihat persaingan tarif kayak gini-gini jangan lihat bahwa kita melawan perusahaan Amerika, bukan. Kita melawan para produsen sepatu negara lain yang memasukkan sepatunya ke Amerika. Sehingga karena tadi perbedaannya toh sedikit, ya dengan banyak kemudahan, bagi saya value terpenting dari perjanjian ini adalah arsitektur baru yang pasti antara hubungan kita dengan negara terbesar dunia. Dengan tadi GDP 30 triliun. Dengan begini para pengusaha kita udah ngerti apa dan bagaimana, sehingga perencanaan investasi, perencanaan perdagangan, jual belinya ke depan, kontraknya ke depan. Jadi pasti tetap ada kedaulatan, tetapi konsep kedaulatan informasi dalam dunia informasi digital berbeda dengan kedaulatan kalau kita bicara teritori negara. Teritori itu kan tanah, batas-batasnya jelas, statis dan nggak bergerak. Tanah itu kalau kita punya teritori 100 hektar, diambil 10 hektar, tanahnya tinggal 10 hektar, 90 hektar, berkurang 10. Kalau informasi, pengetahuan, kalau saya punya pengetahuan 100, Sahal pelajari 50, jadi 150, saya nggak rugi sedikit pun. Kesepakatan tarif deal 19% dengan Amerika Serikat sudah diteken, tapi belum lama tinta kering, Supreme Court Amerika Serikat justru membatalkan kebijakan tarif Donald Trump. Tinta belum kering. Tinta belum kering. Kamis tanda tangan, Jumat SCOTUS. Supreme Court of the United States. SCOTUS. Kalau Amerika kan presidennya namanya POTUS. President of the SCOTUS. Dan saat di mana tim Indonesia, Pak Prabowo dan tim masih berada di bandara. Di bandara. Ya, di bandara aja. Masih di Washington. Masih di Washington. Ini, karena kita ini ngobrol dengan salah satu saksi hidup yang ada di sana gitu. Ini kita bagi 3 ya. Jadi saya kira ini menarik diskusi kita. Pembicaraannya luas dan agak panjang sedikit. Saya kira ada 3 hal yang penting untuk kita bahas tentang respon pemerintah, respon Pak Prabowo dan tim. Respon cepat ya. Respon cepatnya begitu ada keputusan tadi itu, tinta belum kering kok Supreme Court sudah membatalkan. Respon cepat langsung di Washington DC. Yes. Terus dinamika internal Amerika itu ini apa sebenarnya ini? Kok tiba-tiba muncul Supreme Court gitu bisa kan? menganulir begitu? Ini ada presiden dengan tarif, ya kan? Ada kan, Supreme Court, ini Hakim Agung. Iya, ini gimana kita melihat dinamika internal politik Amerika ya terkait dengan soal ini? Yang ketiga, dampaknya terhadap tarif yang kita artinya apa ini terhadap kesepakatan tarif yang sudah diteken. Nah, jadi problem tarifnya itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar dan penting. Ya ini keren. Ini memang peristiwa besar. 3 pertanyaan yang menjadi payung besar dari persoalan ini. Jadi esensi tarifnya seperti apa sih yang kita teken kemarin? Kita jelaskan lagi kan. Karena ini kan kompleks, rumit, perlu dijelaskan esensinya dalam bahasa. Istilah sekarang bahasa bayi. Bahasa bayi. Biar gampang dimengerti ya. Jadi tahap terakhir ya. Jadi kita bahas satu-satu. 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 Yang pertama respon deh. Ya penting sekali lagi garis bawah penting. Kenapa?
bukan hanya berbicara soal Amerika dinamiknya, ini negara superpower dengan kekuatan militer paling kuat, ekonomi terbesar ya, 30 triliun dolar. Tapi juga hubungannya dengan Indonesia, salah satu negara besar yang strategis lainnya, di mana kita dengan bangga menjadi warga negaranya gitu loh. Jadi hubungan dua negara besar ini kan kalau dilihat keputusannya bisa dibilang in limbo. Wah, dalam bahasa Inggris itu in limbo. Karena itu relevan kita bicarakan. Pertama kan ada 3 bagian. Pertama, respon cepat pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Prabowo kebetulan masih di Washington DC. Jadi tinta belum kering nih, karena Kamis teken, Jumat skotus. Putusan. Langsung Trump juga kan respon cepat. Dia ganti keputusannya dari 10, 15 gitu kan. Oke. Respon cepatnya kita harus puji. Kebetulan juga masih di Washington DC. Pak Prabowo kan langsung bikin doorstop. Dengan kalau nggak salah ada 2-3 kali beliau doorstop, dan doorstop itu yang terakhir untuk menjelaskan bahwa terhadap keputusan SCOTUS maupun POTUS Presiden Trump. Ini mirip Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung bagus. Lah ya di kita ya. Kalau di kita kan dipisah antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk urusan konstitusi, politik, pilkada, politik pemilu. Kalau di Amerika digabung dan cuma 9 anggotanya yang Solomon istilahnya ya. 9 Sulaiman. Sekali dipilih seumur hidup. Nggak bisa diganti siapapun. Kalau kita Mahkamah Konstitusi kan ada periodisasi. Ya kan? Kalau di sana mereka independen benar, karena nggak bisa lagi begitu menduduki kursi terhormat itu, dianggap seperti 9 Sulaiman, nggak bisa dicampurin, nggak bisa diganti, nggak bisa diganggu. Karena itu misalnya nanti saya ceritakan bahwa para hakim agung yang ditunjuk oleh Trump untuk diratifikasi oleh Senat pun itu ada 2 yang menentang Trump. Nah, ini kita ceritakan nanti. Tapi intinya respon dari Pak Prabowo sangat proper. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa ini adalah kita menghargai politik domestik Amerika Serikat. Ini kan demokrasi Amerika. Trias politikanya mereka sedang menggeliat. Kita hormati dong, jangan campur-campurin. Tetapi kita juga bersikap responsif. Apa yang terjadi kita lihat. Ini kan bagus sekali. Dan juga saya lihat respon dari anggota kabinet beliau yang ada menemani Presiden di Washington DC, ada Pak Erlangga Menko Perekonomian, ada Seskap Teddy yang langsung membuat doorstop didampingi oleh Dubes Indroyono kita di Amerika, Dubes Amerika. Dubes RI untuk Amerika. Baik, jadi Pak Erlangga bagus sekali mengatakan bahwa di dalam klausul perjanjian ini ada poin-poin yang sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ada waktu 60 hari kalau mau amandemen, ada waktu 90 hari sebelum ratifikasi. Artinya baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika sesuai dengan hukum masing-masing melalui proses legal. Kalau kita kan misalnya DPR, kalau mereka bukan senatnya karena ini kan sifatnya perjanjian dagang, mungkin langsung dengan kongresnya atau komite di dalam kongres. Itu kan ada waktu 60 hari dan 90 hari. Jadi kita harus bersikap responsif, tetapi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu gerusa-gerusu. Sikap Presiden bagus sekali mengatakan bahwa kita hargai politik domestik Amerika dong, masa kita campur. Nah, kita lihat toh ada waktu yang cukup di dalam buku perjanjian itu sendiri 60 hari dan 90 hari. Dan sikap 60 hari kalau mau ada amandemen misalnya ya, kalau kita di mau kedua negara nih ya di dua-duanya Indonesia maupun Amerika. Kalau yang satu bilang dari 19 ke 15 atau 18 ya kita bicarakan. Ada peluangnya 60 hari. Kalau mau ratifikasi 90 hari kan lumayan 3 bulan. Jadi tidak perlu gerusa-gerusu. Nah, Seskap Teddy juga bagus sekali penjelasannya, mendampingi Pak Erlangga waktu itu, mengatakan dengan gamblang, dengan enak didengar bahwa Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan. Bahkan ungkapannya apa, Mel? Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Itu kan sikap yang bagus dalam situasi seperti ini kan. Karena nanti kita diskusikan, ini proses yang bisa panjang di Amerika. Ini kan
dialog internal antara 3 lembaga terpenting di Amerika. Presiden, eksekutif ya, kemudian ada Kongres, legislatif, dan ada Supreme Court, ya, yudikatif. Ini kan lembaga Montesquieu, ini kan fundamennya lembaga politik Amerika. Nah ini sedang bukan bertempur loh ya, ini saling memainkan peran masing-masing dengan cantik. Itu urusan mereka, itu kita hormati. Demokrasi Amerika sedang menggeliat. Kan banyak orang bilang demokrasi Indonesia sudah demokrasi Amerika sudah mati dengan Trump menjadi imperial president. Ini kan istilah yang terkenal dalam ilmu politik, literatur, imperial presidency. Ternyata terbukti itu enggak itu. Supreme Court punya kewenangan untuk mengatakan presiden keliru. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita jelaskan. Tapi respon pemerintah Indonesia sekali lagi kita perlu acungkan jempol, tanggap, sigap, tetapi terukur, nggak gerusa-gerusu. Dan saya lihat memang itu dimungkinkan di dalam klausul perjanjian itu. Dan berarti setelah diteken belum jalan ya, masih ada. Ya kan jadi 90 hari kalau mau makanya, jalan ratifikasi. Jadi belum berlaku di kita nih, masih ada. Di Amerika juga belum berlaku. Dan kalau mau ada perubahan kan ada klausulnya 60 hari. Jadi tidak perlu gerusa-gerusu, proper, terukur, karena ini kan hubungan 2 negara besar, Mel. Ini jangan sembarangan, hari ini ganti dong, besok ganti dong. Sebentar, ini negarawan dengan negarawan. Presiden Prabowo bagus sekali, kita hormati. Dan selama saya di Washington, saya melihat pemerintah Indonesia kan ada, selain presiden kan ada Pak Seskap, ada Pak Menlu, ada Pak Menko, ada Pak Rosan, dan Antara, ada Pak Pandu, ada Pak Bahlil, ada Kadin yang dipimpin Pak Anindya Bakri, ada Ibu Sinta Kamdani. Ini semua pelaku-pelaku senior. Mereka selama di Washington, baik sebelum penandatanganan perjanjian penting ini maupun setelah, itu bergeraknya sigap, cepat, dan networknya bagus banget. Ini jangan lupa Washington itu ibu kota dunia dalam pengertian tertentu. Amerika superpower, teknologi terkuat, militer terkuat, ekonomi terbesar. Jadi pada saat presiden dan kabinet ke sana, kita kan nggak boleh banyak di ruangan dan banyak berdiam diri, tapi aktif, responsif, merangkul sahabat-sahabat yang mungkin menguntungkan Indonesia di masa depan. Dan ini kan politik kepentingan nasional. Dan di luar pertemuan atau ini antara Pak Prabowo dengan Trump kan juga ada business meeting. Banyak banget selain business meeting, pertemuan informal banyak banget. Di situ kan misalnya peran Kadin apa itu sangat amat penting. Dan antara apa gitu ya. Kemarin berapa 500 triliun hampir di Business Summit itu ya. Business Summit aja disepakati 38 miliar dolar. Itu 500 triliun sebagai satu kerangka, ini kan namanya kesepakatan untuk perdagangan gitu loh, untuk beli itu ini. Itu di luar perjanjian itu atau terpisah atau sebagian gimana? Ada bagian dari itu seperti Pertamina dengan pembelian minyak di Amerika Serikat maupun terpisah. Ya kan ada tekstil, ada macam-macam. Nah, tapi ngomong-ngomong pas di dalam rekaman di TV itu apa itu ya, kan Dr. Rizal Malarangeng yang muncul tuh. Tapi kok jasnya tuh kok nggak pernah kita lihat gitu loh. Jangan bilang dokter lah, dokter itu kan di ruang. Iya, Celi. Dokter itu kan di ruang kelas. Kayaknya jasnya nggak pernah saya lihat itu. Kita jangan baru ikut. Beli kayaknya. Kita jangan ikut banyak orang di mana-mana pakai dokter atau profesor. Iya, oke. Ya kan kalau kita podcast masa harus pakai dokter juga sih. Ya, namanya kan special occasion. Jadi ini kembali ke bagian pertama tadi. Jadi intinya gimana Cal soal respon? Jadi kesimpulan terhadap respon kan apa yang dilakukan Trump kan nggak ada yang nyangka. Trump juga tidak menyangka bahwa SCOTUS hari itu Jumat itu memutuskan hal yang tidak dia sangka-sangka langsung. Saking saling independennya itu. Ada seorang ekonom yang sangat bagus, pemenang Nobel di Amerika, namanya Paul Krugman. Ini harus dibaca oleh siapapun yang pengen mengerti dinamika. Salah satu ya, ini kan Krugman itu Demokrat, ya. Dia beberapa hari sebelum SCOTUS memutuskan, dia frustrasi. Sudah 4 bulan dia bilang SCOTUS mempertimbangkan soal yang segampang ini. Kan jelas ilegal katanya secara konstitusi. Saya udah putus harapan. Beberapa hari kemudian SCOTUS memutuskan yang seperti ini sesuai harapan dia kan. Jadi dia tulis lagi bilang tidak ada yang mengerti.
Tidak ada yang tahu bahwa akan sedrastis ini keputusannya. So bahwa kita bisa merespon dengan terukur dari Presiden, Menko Perekonomian, Seskap Teddy, Pak Rosan, bagus sekali. Itu yang kita bilang sebagai the practice of statecraft, the practice of statesmanship. Ini suka apa nggak suka, kita harus katakan 2 jempol buat pemerintahan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke sebenarnya apa yang terjadi di Amerika itu, mau ngajak lagi teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1 Jalan HR Rasna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Nggak bosan-bosan nih diingetin. Harus selalu karena ini oase. Betul. Di Jakarta, oase intelektual. Ya, Satu-satunya perpustakaan private yang betul. terbuka, gratis, dan koleksi bagus. bukunya itu nambah terus ya, sosial, politik, filsafat, sejarah, iya. dan tema-tema yang dibahas di Freedom Institute ini itu semua bahannya ada semua di Freedom Institute. Mau tahu tentang Supreme Di Court, Nah. sejarahnya, apa dinamikanya, ke Freedom Institute. Betul. Trias Politika. Trias Politika, Montesquieu. Dan para pengunjung bisa mengerjakan Betul. paper, tesis, disertasi, skripsi sambil bikin konten. sambil bikin konten di situ. Instagramable ya. Perpustakaan kita tuh itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ini. Ini juga tidak kalah penting, Cel. Soal Ya. sebenarnya apa sih esensi dari soal tarif ini, Cel? Ya. Gitu. Jadi kalau artinya yang tadinya 19%, Indonesia 0%, itu apa? Terus kemudian terkait dengan Supreme Court ya, kan sudah dibatalkan nih. Jadi Trump bilang sekarang up to 15%, ya kan? Ya. Ada yang bilang gini, itu negara-negara lain nggak Nggak ngapa-ngapain, dia juga dapat tuh 15%. Indonesia sampai melobi ke DC. 1 tahun, proses 1 tahun. 1 tahun sama juga gitu. Itu satu. Yang kedua, kesannya kayak ada yang pakai istilah delosor. Nah, itu ada tulisan yang bilang delosor itu sampai membungkuk Ini gitu kan loh. orang kan nggak ngerti, orang salah pengertian. Iya, seakan-akan ini kayak bukan perjanjian yang setara, tetapi Indonesia sampai membungkuk kepada Ya itu Amerika. kita bilang, langsung kita bilang bahwa itu nggak benar. Dan karena nggak ngerti aja mereka. Iya, Makanya enggak, kita tapi harus jelaskan. ini kan pandangan-pandangan yang muncul dan Indonesia sampai rela mengorbankan banyak hal, misalnya sampai memberikan data konsumen Ya, oke. ke Satu Amerika dan seterusnya. kita Jadi kan, ini satu-satu ya, perlu diurai. satu-satu. Intinya kan banyak yang berkata itu kan pertama tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya diperjanjikan, apa esensi, Ya. kan? Yang paling penting yang kita harus ulang-ulang dulu nih satu hal yang namanya tarif. Situasi idealnya kalau Ricardian proposition itu kan semakin rendah tarif semakin bagus. Supaya ada comparative advantage. Negara-negara yang jago bikin sepatu, jago bikin pesawat, jago bikin kerajinan, jago bikin tambang, itu kan lama-lama value ekonomi secara keseluruhan itu optimum buat keseluruhan, sehingga perdagangan itu bisa over time mengangkat nasib semua bangsa. Itu kan sudah dibuktikan dalam sejarah gitu loh. Itu Ricardian proposition. Tetapi kan situasinya tidak sepenuhnya ideal selalu. Sebelum Trump kan tarif di Amerika itu efektifnya ya di bawah 3%, 2, 3 bahkan 0 kan perjanjian perdagangan misalnya di Amerika. Kemudian ada kesepakatan internasional WTO, MNF system, most favored nation, di mana tarifnya juga relatif rendah. Tapi dilalah datang Trump gitu loh, Presiden Amerika, suka apa nggak suka dia punya ide sendiri. Nah kan semua partner dagangnya termasuk kita kan harus bersikap responsif terhadap perkembangan baru di Amerika. Situasinya tidak ideal, tetapi kita harus cari apa second best yang bisa tetap membuka hubungan perdagangan yang terbuka sambil mengadopsi apa sih elemen-elemen baru yang kita bisa manfaatkan yang membuat kelihatannya wah kok susah tapi lebih baik. Itu kan yang kita mau cari. Nah, karena itu pengertian dasar dulu harus kita berikan. Yang namanya tarif itu bukan dibayar oleh rakyat kita kalau Trump bikin tarif 19. Yang bayar itu rakyat Amerika. Atau sekarang 15 lah misalnya. Bisa 15 kayak 19. Dan saya jelaskan, tadi kan saya sudah singgung sedikit. Nah, kalau kita kasih
tarif 0% kepada barang yang kita impor dari Amerika. Kita kan produksinya beda-beda nih. Ekonomi kita kan beda dengan ekonomi Amerika. Misalnya kita nggak produksi gandum. Sementara kalau kita makan Indomie, rakyat kita kan suka banget. Saya suka banget makan Indomie. Enak nih pas hujan. Kalau kita Saya kasih yang puasa. kalau buka puasa musim hujan coba. Kalau kita kasih tarif 0 bagi gandum kan berarti kita tidak menambah beban bagi rakyat. Gitu loh. Ini kan pajak, jangan lupa. Demikian pula yang paling favorit makanan seluruh Indonesia kan tahu tempe. Ya, Penuh dengan kedelai. gizi yang bagus. Tanah kita tropika, nggak bisa produktif kalau kedelai. Di Amerika lain lagi, produktif banget. Kalau kita kasih tarif 0%, rakyat kita kan tidak dibebani biaya tambahan pada tarif kan. Karena itu kita berusaha memberi mereka 90% deh barang lo yang kita manfaatkan. Belum lagi intermediary goods, di mana pabrik kita butuh bahan baku yang hanya bisa kita impor dengan baik, dengan murah dari Amerika, kemudian kita ekspor lagi. Amerika untung, kita untung dong. Gitu loh. Itu pengertian dasarnya. Nah, kemudian dengan situasi yang terakhir, ya, 19% kita adopt, tetapi jangan lupa efektif tarif itu kan statutory. Kalau efektifnya karena kita dapat 1.800 barang yang 0%. Kan Trump juga pinter politik. Dia nggak mau terlalu banyak kasih beban bagi rakyatnya loh. Dia ngomongnya omon-omonnya penting loh, 19, tapi efektifnya belum tentu 19. Malah jauh di bawah itu, bisa 7-8. Itu pun sebagian besar ongkosnya diabsorb oleh importir mereka. Itu loh. Nah, karena itu kalau kita banyak membuat arsitektur baru, yang tadi ada digital, nanti kita satu persatu ya, itu dalam kerangka bahwa, look, pasar Amerika ini 30 triliun dolar. Pasar terbesar dunia, Hal. Kita GDP kita kan 1,5 triliun dolar. Jadi Amerika itu ekonominya 20 kali lebih besar. Sekali lagi ya, 20 kali lebih besar dari kita. Sehingga kalau on par aja aturannya sama-sama fair, kita itu bisa untung 20 kali dibanding Amerika. Makanya hal ini yang orang lupa. Dengan Amerika itu kita itu surplus dagang 19 miliar dolar, 300 triliun. Kita menjual lebih banyak kepada Amerika ketimbang Amerika menjual ke kita. Rakyat kita yang kerja di pabrik tekstil, pabrik sepatu, tambak udang, kebun kopi, pabrik elektronika sederhana, seneng banget dong. Gitu loh, tambahan penjualan yang dahsyat dari negara dengan ekonomi terbesar. Nah, kerangka kesepakatan ini dilandasi oleh pemikiran strategis itu. Bahwa akses kepada yang terbuka kepada market yang begitu besar. Semua orang di dunia kan berebut market Amerika. Ya kalau kita jualan di Rusia boleh, jualan di India boleh. Kan jualan di Cina juga bagus banget, penting banget. Ini kan dua pasar terbesar di Cina dan Amerika Serikat. Eropa juga pasar terbesar. Nah, karena itu kita sebagai negara yang pengen membangun dengan cepat, Pak Prabowo kan pengen pertumbuhan 8%. Ya gimana caranya kalau kita tidak terbuka akses pasarnya kepada negara-negara besar seperti Amerika, Cina, India, ASEAN, gitu loh. Nah, karena itu sebelum kita masuk ke teknikalitisnya, kan netizen yang garang dan berani mengkritik kita terima dengan tangan terbuka. Yang kita mau beritahu adalah harus ada perspektif juga, supaya ketajaman itu sebanding dengan pengetahuan yang melandasinya. Itu yang garis besar ya. Nah, sekarang kita bisa masuk satu persatu. Misalnya kita contohin Bang, kita ekspor sepatu ke Amerika. Ya, katakanlah harga sepatu Nike, katakanlah ya $50. Terus dikenain tarif 19 kemarin. 19%. Rakyat Amerika berarti beli 50 tambah 9,5 dong. Kan 19%. Jadi $59. Jadi kalau tanpa tarif, kalau tarifnya 0 kan berarti $50. Dengan tarif 19% $59. Ya. Kalau tarifnya 15%, 7,5. jadi $57. Jadi coba beda $2 kan. Untuk rakyat yang seperti Amerika dengan penghasilan per kapita rata-rata 85.000 kan almost nothing, $2. Beli sepatu ya, bedanya nih. Jadi kan banyak omon-omonnya aja.
Kan bukan kita yang bayar nih. Betul ya? Jadi sebenarnya jangan terlalu ribut dulu. Belum lagi yang $2 itu perbedaannya. Yang absorb paling banyak itu penelitian terbaru 96% yang absorb perbedaan itu adalah importirnya. Bukan eksportir yaitu kita, bukan konsumen yaitu rakyat Amerika, tapi perusahaan Nike yang mendatangkan sepatu itu. Jadi dia pertahankan $50 misalnya buat konsumennya. Untuk pangsa pasar, persaingan. Karena itu kan Profesor Ichan itu benar. Muhammad Iksan. Dia nulis kan bahwa melihat persaingan tarif kayak gini-gini, jangan lihat bahwa kita melawan perusahaan Amerika, bukan. Kita melawan para produsen sepatu negara lain yang memasukkan sepatunya ke Amerika. Jadi ini Bangladesh, adalah Malaysia, Vietnam. Jadi ini kompetisi antar negara-negara yang berlomba-lomba mendapatkan akses pasar besar di Amerika. Yes. Gitu ya. Okay. Belum lagi Apa istilahnya Ichan itu third world competition atau apa? ya itu? third countries competition. Ya, third countries competition. Intinya adalah ini masukin artikel Ichan tuh di YouTube kita biar orang baca juga. Ini profesor ekonomi. Pantas kita bilang profesor untuk forum seperti ini. Kan memang profesor ekonomi. Supaya ada perspektif. Nah, intinya adalah kenapa kita bilang jangan buru-buru respon terhadap perubahan di Amerika sebentar 15, sebentar 19 atau mungkin nanti MNF lebih kecil. Karena pertama dampaknya sebenarnya nggak terlalu besar karena kan selisihnya kecil. Yang kedua kita jangan cuma lihat itunya, dia tidak berdiri sendiri seperti dalam kesepakatan perjanjian tarif kita yang baru kan itu tidak berdiri sendiri. Ya kan banyak yang lain di mana 1.800 item perdagangan dari kita itu dapat 0%. Ya kan, belum lagi banyak exemptions yang lain sehingga sebenarnya yang namanya 19 atau 15 effective rate-nya nanti bisa jauh dari di bawah itu sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Kemudian berbagai hal soal klausul non tarifnya itu juga banyak dipersoalkan kan. Kok ada proses yang namanya konsultasi, ada lembaga board council untuk penyelesaian pertikaian. Jadi karena ini bilateral bukan WTO ya, kan berarti harus ada lembaga kita berdua dong yang kita kalau ada perbedaan pandangan daripada kita ribut di WTO kan ini bilateral, kita bikin council yuk, bikin dewan kita untuk saling mengkonsultasikan apa sih yang kita lakukan, apa perbedaannya gitu loh. Itu kan bagus. Sebelum soal itu, Cal, saya mau kembali ke yang artikelnya Muhammad Iksan itu karena itu menarik. Jadi kan salah satu poinnya kan bahwa menurut Mas Ichan, Profesor Muhammad Iksan. Ya, panggilannya Ichan. Nama resminya Muhammad Iksan, Profesor Doktor. Dia kan bilang bahwa kompetisinya itu adalah antar negara-negara yang berlomba-lomba untuk mendapatkan akses ke pasar Amerika. Nah, apa keuntungan Indonesia dengan perjanjian itu dibanding dengan negara-negara lain? Karena gini, Cel. Yang paling penting dengan perjanjian ini menurut saya ya, bukan angka 19 atau 15. Ya, yang paling penting ada kepastian. Dalam dagang, dalam bisnis investasi jangka panjang, kalau nggak ada kepastian berubah-ubah terus, itu jauh lebih merugikan. Sehingga karena tadi perbedaannya toh sedikit, ya dengan banyak kemudahan. Bagi saya, value terpenting dari perjanjian ini adalah arsitektur baru yang pasti antara hubungan kita dengan negara terbesar dunia. Dengan tadi GDP 30 triliun. Dengan begini para pengusaha kita udah ngerti apa dan bagaimana sehingga perencanaan investasi, perencanaan perdagangan, jual belinya ke depan, kontraknya ke depan. Jadi pasti dibanding dengan negara-negara lain itu Indonesia keuntungannya kepastian itu paling penting. Ya, tentu saja rate-nya juga nggak beda-beda amat. Sudah kita bilang tadi, global ekonomi begitu kuat, ekonomi Amerika begitu kuat, perbedaan itu tidak terlalu mempengaruhi volume ekspor impor dia. Sehingga kita yang mengerti, kita kan udahlah bahwa di Amerika itu dinamikanya nggak bisa kita campurin kok. Trump dengan Supreme Court gimana kita bisa campurin? Tapi paling penting adalah kita sudah tekan perjanjian yang pasti. Kedua negara nih, kecuali nanti dalam ratifikasi ada persoalan di Kongres atau di DPR kan soal lain. Tapi most likely kalau tidak ada persoalan, saya ya kalau disuruh milih cenderung memilih kepastian ketimbang variasi
kecil-kecil dari hal yang sebenarnya tidak terlalu substansial. Malah lebih banyak ruginya. Kayak pacaran dong, butuh kepastian ya. Bukan, soalnya gini, kalau kita bilang harus 15, nah pertanyaannya Amerika bilang kalau gitu yang 1.800 item 0%, kita ubah juga deh. Mulai kartu baru lagi yuk. Nah itu pertanyaan yang kalau lain. Kalau semuanya mulai kartu baru, hal negosiasi ini kan setahun hal. Ya. Saya akan melihat dan mengalami nitty-gritty naik turun drama besar kiri dan kanan. Nggak gampang bikin kesepakatan perdagangan bilateral dua negara besar. Ya, walaupun Amerika 20 kali lipat lebih besar dibanding kita, kita juga termasuk negara besar dan akan menjadi lebih besar lagi. Karena itu kalau menurut saya jangan kocok kartu baru. Oke, nah ini menarik. Ini saya ini sebagai penyambung lidah netizen ya. Gugatannya netizen nih. Juga yang ramai dibicarakan itu, kan setelah Trump mengeluarkan ini keputusan 15% setelah ada Supreme Court itu, kan banyak yang bilang itu negara-negara lain nggak ngapa-ngapain dapat 15%. Indonesia udah capek-capek. Ya, tapi dia 19%. Nanti 15% untuk semua barangnya mampu sendiri. Oke. Kita 19% tapi beberapa 1.800 0% dengan kemudahan ini dengan kepastian yang bagus. Nah gitu. itu saya pengen. Jadi kan nggak sesimpel itu, gitu loh. Nah makanya saya pengen Celi menjelaskan soal 0% itu karena kan ada sejumlah barang-barang produk-produk yang terutama produk unggulan, kopi, kokoa, tekstil tertentu, aparel, garment itu loh. Itu kan unggulan dan itu yang menentukan. Kalau kita misalnya Indonesia dapat 0% untuk ekspor pesawat udara, kita nggak ada ekspor pesawat udara, gitu loh. Buat apa juga, gitu loh. Indonesia boleh ekspor beras ke Amerika 0%, yang nggak ada orang makan nasi di Amerika, gitu loh. Tapi yang strategis yang kita perjuangkan makanya itu kan bagus sekali. Nah, beberapa yang non tarif barrier itu juga mungkin kita perlu diskusi lain ya karena supaya nggak terlalu panjang. Tapi intinya kita melihat bahwa misalnya soal digital information technology itu kan hanya ada dua kekuatan besar yang punya network yang dipakai oleh seluruh dunia, either Amerika atau Cina. Lah kita ini kan menjaga perimbangan gitu loh. Tetap ada kedaulatan, tetapi konsep kedaulatan informasi dalam dunia informasi digital berbeda dengan kedaulatan kalau kita bicara teritori negara. Teritori itu kan tanah, batas-batasnya jelas, statis dan nggak bergerak. Tanah itu kalau kita punya teritori 100 hektar, diambil 10 hektar, tanahnya tinggal 10 hektar, 90 hektar, berkurang 10. Kalau informasi, pengetahuan, kalau saya punya pengetahuan 100, Sahal pelajari 50, jadi 150 saya nggak rugi sedikit pun. Sahal makin pinter, saya makin pinter. Dan dia kalau tanah kan statis diam dalam satu wilayah. Kalau informasi bergerak cepat secepat kecepatan cahaya. Foto yang Amel simpen itu bisa aja di storage di Singapura, di Alaska, di Nigeria, di Makassar. Begitu di call dia bergerak dengan kecepatan cahaya, makanya nggak terasa bedanya. Itu kan ngaturnya nggak bisa seperti ngatur teritori. Konsep kedaulatannya tidak seperti kedaulatan teritori. Gitu loh. Harus ada perspektif, tetap decision making proses di kita. Tetapi jangan bilang bahwa semua foto saya hanya boleh di data center Indonesia, ya susah. Dia bergerak kecepatan cahaya di mana ada ruang kosong dia masuk dalam itunya. Jadi banyak yang tidak mengerti atau keliru tentang konsepsi dalam perdagangan, apalagi kalau sudah menyangkut perkembangan baru seperti digital technology. Tapi pemerintah Indonesia sejak awal, saya kan ikut kadang-kadang menjadi bagiannya. Prinsipnya jelas. Kedaulatan kita pertahankan, tetapi konsepsinya, karena ini menyangkut konsepsi yang berbeda dengan kedaulatan wilayah teritori. Dia bersifat something yang intangible, di mana proses teknologinya yang paling penting. Jangan sampai kita sok-sok kedaulatan, kita ketinggalan mengejar teknologi yang Cina kan pinter banget. Dia adopsi semua. Kayak Eugene kan, imitasi, adopsi dan inovasi. Itu loh, struktur ini, arsitektur perdagangan ini kita buat supaya memungkinkan semakin cepat proses imitasi,
adopsi, kemudian kita menjadi inovatif, bukan mengunci kita, gitu loh. Nah kalau Cina melakukan itu kok kita mau katak dalam tempurung sendiri. Jadi itu kalau misalnya ada tadi itu yang terkait dengan narasi dari netizen bahwa data konsumen Indonesia harus diberikan semua kepada Loh, Amerika. kan kadang-kadang netizen yang sama datanya itu pengen banget dia dilihat di seluruh dunia. Facebooknya pengen dilihat semua orang. Iya. Dia nggak ada dia terbuka banget gitu loh. Nah, maksudnya kedaulatan apa dalam pengertian itu loh yang selalu esensinya. Sekarang beda dengan tanah. Kalau tanah kan kita mau jangan ada yang ambil dong. Kalau foto kita semakin banyak yang copy, yang kirim-kirim ke orang, semakin kita senang. Nggak ada soal kedaulatan dalam pengertian tanah di situ, gitu loh. Jadi yang penting perjanjian ini memungkinkan kita menjadi bagian dari kemajuan bersama, termasuk dalam teknologi yang bergerak cepat. Kan teknologinya bergerak, ganti lagi. Kita nggak mau bikin sendiri yuk. Ya reinventing the wheel. Dulu 25 tahun yang lalu Cina bisa melakukan partially bisa. Tetapi kan kalau mobil listrik dia belajar, ini drone dia belajar, ini dia belajar, manufacturing, elektrik, robotik dia belajar, adopsi, baru dia inovatif. Kita kan mau lebih dari itu kalau bisa. Ya. Inilah arsitektur barunya, gitu loh kira-kira. Nah, kita bisa sambung lagi lain kali, tapi jangan kepanjangan juga hal. Ini sudah cukup panjang. Dan saya kira ini tiga aspek penting lah ya terkait dengan tema ini. Ya. Sudah kita bahas Ya. dengan baik. Ya, disimak baik-baik ya. Di sebuah Dipahami. Jadi memang rumit perjanjian ini. Saya akuin rumit 45 halaman. Tidak ada satu orang yang barangkali mengerti sepenuhnya sampai detail. Makanya perlu tim. Karena itu kalau ada orang bilang saya sudah baca 45 halaman, saya berpendapat panjang lebar. Ya sebentar saya tanya, 45 halaman kamu baca tapi kamu ngerti nggak isinya? Kadang-kadang nggak ngerti terus pendapatnya panjang lebar. Ini yang kadang-kadang bikin kita repot. Oke, cukup Mas Al? Saya kira cukup, sudah pas ini. Sudah pas ya. Mudah-mudahan gugatan-gugatan netizen bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly. Siap. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya podcast Freedom Institute. Sampai jumpa.